Karena gua nggak tahu openingnya apa, tamu gua Ale si anak pang. 1, 2, 3. Podcast di lapangan. Nama lu sebenarnya siapa sih, Le? Nama lengkap lu? Nama lengkapnya sebenarnya Al Fajri. Al Fajri doang. Al Fajri doang. Al Fajri Ya nggak doang. pakai doang juga kan. Iya, Al Fajri doang gitu. Ya Al Fajri. Jadi lu di tongkrongan dipanggilnya Ale. Ale itu ya tongkrongan ya biasa dipanggil Ale, banyak lah. Ale itu tongkrongan, kalau sekolah itu dipanggil boek. Boek. Iya, Apa itu? gak tahu. Bahasa mana itu? Bahasa teman-teman sekolah, tongkrongan sekolah itu biasa panggil boek. Dulu kan nama gua dulu bukan Opan. Dipanggil gua di kampung tuh Budi. Oh, persis kayak gue juga itu loh bang. Apa? Kenapa gue dipanggil boek? Iya. Karena dulu gue boesan, tau boesan. Panas dalam tuh boesan di sini Oh, tuh. yang koreng gitu ya. Iya. Ah. Tuh gue boesan, jadi temen gue panggil gue tuh, boes, jadi boes. Esnya gue mana tahu hilang. Kenapa jadi X gue juga Boex. bingung. Iya jadi biar, boek. biar keren aja kali. Iya boek. Kayak anak milenial gitu. Iya. Kalau di rumah biasa dipanggil sama saudara tuh Aji, Degol. Banyak. Aji. Iya. Udah Dari panggil- mana kan? Al Fajri. Aji. Ya nggak tahu itu soalnya yang manggil begitu tuh macam tante gua. Ah. Tuh saudara-saudara aja dah. Panggilan Aji tuh saudara-saudara gue yang manggil. Oh. Kalau Al Fajri itu nama asli. Bahkan orang tua gua sendiri manggil gua Aji. Jarang manggil nama asli itu. Di keluarga lu itu. Iya. Terus gini, jadi yang buat teman-teman yang belum tahu, jadi Ale ini adalah anggota dari sebuah komunitas stand up yang ada di Bekasi, ya. Betul. Stand up Indo Bekasi. Lu gabung di stand up Indo Bekasi sejak tahun berapa, Le? Kayaknya baru setahun dah bang, setahun lebih dah. Baru setahun. Dari 2000 berapa? 2022 akhir. 2024, 2 tahun Oh, dong. enggak 2 tahun lah. Sekarang aja baru 2024 awal Tepatnya bulan berapa tuh? Nggak tahu. November ya. November pas mau BKSC ya, Nik. Bulan apa ya pokoknya BKSC itu bulan November ya BKSC ya. Iya bener. 2022. Terus awal mula lu tahu stand up tuh dari mana? Nah, gue punya abang-abangan. Siapa tuh? Namanya Herman Jonek. Dia udah gabung lama di stand up. Oh, Herman Jonek yang kemarin Bekasi. menang somasi itu ya. Oh iya, betul. Itu abang-abangan gue waktu di kampung. Emang lu deket sama dia kampungnya? Ya deket satu tongkrongan, cuman beda RT. Jonek itu kalau bisa dibilang abang-abangan gua bener. Abang-abangan dari gua SMP dia udah ngojek. Dia udah ngojek. Ngojek. Iya. Dia ngedidik gua, maksudnya didik yang negatif-negatif tuh di dia semua. Ngedidik jadi susah ya. Pokoknya gitulah. Didik-didik ya bukan berantem, malakin orang, mabok lem, mabok bensin. Di banget hidup lu, anjing. Mabok bensin paling enak bang. Mabuk bensin. Bensin Gimana tuh? Lu kalau minum? mabok bensin itu efeknya lapar, Nggak lu minum bensinnya? kagak diisep udaranya, efeknya lapar. Makanya buat kalian solusi gue mana? Kalau lu nggak doyan makan, lu lari ke pom bensin aja. Lu isep tuh bensin, beneran lapar lu. Buat disclaimer, ini buat dia aja ya. Jangan dibawa-bawa buat di kehidupan nyata ya. Nggak kan itu emang goblok ke gue itu. Gue pengen tahu gimana sih mabuk ke bensin. Ternyata Nggak, kalau kayak gitu. kalau gua kan taunya mabuk lem. Le, kalau mabuk bensin gua baru denger nih. Kalau mabuk lem, kalau mabuk lem itu kurang. Kalau menurut gua kurang. Gimana ya? Kalau mabuk lem sama, efeknya pusingnya bentaran. Kalau bensin Efeknya- lama tuh. Iya, efeknya gimana? Sakit kepala, Pokoknya intinya pusing aja ya. pusing doang. Efeknya ya gitu doang, udah nggak ada efeknya kalau menurut gua lem. Tapi ada sih teman gua bang, Nah,
tetangga gue dia mabok lem, dia nggak diisap, jadi dimasukin lem ke hidung. Lah terus mampet dong hidung. Mampet, akhirnya masuk ke tubuh dia, nggak bisa buang air besar. Mati gak tuh? Dioperasi. Iya, operasi. Karena dia nggak bisa buang air besar, karena ada lem di. Oh, jadi Nggak tahu juga bingung. Sirkulasi pertayannya itu mampet ya. Sirkulasi pertayannya mampet ya. Sirkulasi ini apa? Sampahnya terganggu. Terus lu kan anak pang nih, Le. Lu udah berapa tahun, Le, jadi anak pang, Le? 2000 berapa ya? 2011. 2011. Lagi masih sekolah. SMA gue udah mohak, Bang. Rambut gue. Makanya guru tuh ngecap gue tuh anak teladan. Kenapa anak teladan? Gue pakai topi sekolahan. Terus. Iya, Padahal- nggak tahu pas dibuka tuh rambut udah kuning mohak. Padahal Padahal lu menutupin itu ya. Iya. Wah, dia mah anak baik, pakai dasi. Pakai topi. Kan syarat pelajar yang baik kan seperti itu kalau di lingkungan Rapi ya. Iya, rapi. Pas dibuang rambut gue mohak. Tapi Gue ini suka itu. kalau kesannya anak pang, Le, nih, yang gue lihat kebanyakan anak pang itu kan ini apa namanya? Sering tatoan gitu. Dan gue lihat tuh nggak ada tato, Le. Tato. Kenapa, Le? Atau jangan-jangan lu ada tato tapi lu umpetin gitu, enggak? Itulah enggak, gua enggak tato. Itulah masyarakat kita, Bang. Kenapa menilai anak pang itu selalu ada tato? Masyarakat kita itu menilai anak pang itu harus tato. Enggak juga, Bang. Sebenarnya pang itu menandakan kebebasan. Emang kebebasan, tapi kebebasan dalam apa? Berkarya. Harus dengan norma-norma yang kita punya yang biar supaya apa ya, kehidupan ini bisa terkontrol dengan diri kita, bukan dikontrol sama orang lain. Itulah pang. Sebenarnya prinsip pang itu begitu. Enggak ngeliat wah tato keren, gue juga harus kayak gitu. Itu bukan tentang kita ngikutin contoh orang lain. Pang itu punya pendirian, harus punya pendirian. Terus pendirian lu apa? Pendirian gue sekarang yang menurut gue hidup gitu, gue bersyukur ternyata nggak semua anak pang buruk. Enggak, penampilannya. Iya. Jadi lu mau disclaimer gini ya. Anak pang tuh buruk penampilannya doang. Iya. Tapi hatinya baik-baik gitu. Belum tentu juga tuh. Beda lagi. Ya kan manusia kan beda-beda, Bang. Beda-beda manusia pemikirannya, prinsipnya, jalan kehidupannya. Nggak semuanya anak pang juga dibilang baik ya. Ada juga anak pang bilang ngomong, ya saya akan di depan media baik. Padahal di belakangnya Buruk. ya nggak tahu. Mungkin bisa jadi kembali ke dunia yang lembah hitam, lebih hitam lagi. Tapi lu makin narkoba nggak, Le? Gua dulu sering gua makan Narkobanya narkoba apa? dulu ya. Ganja yang gue suka. Ganja. Tapi sebelum peraturan ada lah ya. Iya. Aman ya? Karena gua masih SMA tuh ya. Gua kenal ganja tuh dari SMA. Nggak usah. Teman-teman sekolah tuh ngeganja, nggak ada kertas papir, pakai duit kertasnya. Pakai duit dibakar gitu. Iya, Bang. Kacau juga itu ya. Ya kacau sih benar, Bang, tapi sekacau-kacaunya gue punya kontrol, Bang. Dalam hal. Ya kontrolnya, contohnya temen gue nih sampai mata ditato, bola mata ditato. Iya, Untuk- banyak tuh gue lihat Iya kan, di TV-TV. untuk apa? Nggak, Mengekspresikan diri bahwa dia ini pang bebas. Salah menurut gua nih itu salah. tapi tato Nggak kayak mata gitu. gitu ada efeknya nggak sih? Ya efeknya nanti kalau udah tua pasti kerasa, Buta gitu. menyesal. Buta gitu. Enggak juga sih, nggak tahu juga ya. Efeknya nanti pasti akan udah tua. Karena apa, manusia itu pasti akan tua. Berpikir lebih dewasa. Iya sih. Iya ya, kehidupan gua yang dulu itu nyesel gua. Karena pang itu cuman kayak gue ini, pang ini bukan ibarat apa dibawa mati, gagak, Bang. Semuanya gue punya agama, gue berpikir gitu. Untungnya Berarti lu anak pang yang mengenal Tuhan lah ya. iya kan. Alhamdulillah gue bersyukur di situ. Karena pang itu bagi gue pelajaran hidup. Oh ternyata hidup gue melihat wah ini buruk banget ini pang.
buruk banget, buruknya kok senegatif itu dia melakukan kayak macam narkoba, tato yang nggak beraturan, sampai ke wajah-wajah, ke mata, kok sebegitu ya? Apakah itu pang? Belum tentu itu pang. Enggak, karena gini lah, mungkin di masyarakat kita, apalagi masyarakat timur Indonesia ya, orang kan nilainya anak pang itu kan urakan, Betul. pakaiannya nggak jelas, Betul. hidupnya nggak jelas, apa masa depannya tuh nggak ini gitu loh, nggak apa ya, terdeskripsi dengan baik gitu. Kalau kebanyakan orang Indonesia kan pengen tuh orang tuanya tuh lu sekolah, lu lulus, lu jadi pegawai, ya minim lu kerja di PT lah. Iya. Tapi orang tua lu masih hidup. Orang tua sisa bapak doang. Sisa ayah kalau gitu. Bapak dah. Berarti ibu lu udah nggak ada. Ibu nggak ada semenjak saya umur 2 tahun. Oh, gua kirain semenjak Covid. Nggak nggak itu. Pokoknya umur saya 2 tahun ibu udah nggak. Saya diurusin sama kakak saya yang perempuan. Bude. Kakak saya. Oh, Anaknya ibu. lu berapa saudara, Le? Gue 5 saudara, Bang. 5 saudara. Iya. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Nah, yang kedua ini gue diurusin sama dia. Cewek. Iya, cewek. Dari dia perawan sampai dia udah punya anak suami dah. Bahkan gue juga udah kayak dianggap anak sendiri sama dia. Nah, kakak gue yang ketiga di Bandung, perempuan lagi, sama dia yang selalu support gue. Nggak apa-apa dengan penampilan gue pang, tapi dia terima aja, ya udah. Emang kalau gue pang. Tapi keluarga lu nggak ada yang larang-larang gitu? Nggak ada, karena bebas-bebas aja lah. iya, karena dia tahu, lu bisa kontrol, ya udah kontrol. Jangan ikutin dengan orang lain pengen ditato lah gini, karena gue pikirnya ke depan, nggak selamanya hidup seperti gaya begitu terus. Gue dulu pernah denger lu pernah nikah, katanya 5 kali ya? 5 kali, 7. 5 kali. Ini informasi dari siapa ini? 5 kali nih. Dari Herman Jonek kayaknya. Wah, Herman Jonek nih. Enggak, Bang, jadi gue pernah nikah. Pernah gue nikah waktu 2018, tahun 2018. 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu. Jadi gue nikah itu ya 2 bulan cerai. Kok bisa? Belum jodoh. 2 bulan, Le. 2 bulan itu bukan belum jodoh, Le. Apa? Itu lebih ke nyoba-nyoba doang. Enggak. Istilah kata nyoba, gue udah berusaha. Gue udah mati-matian. Itu pertama kali lu nikah? Iya. Dibilang kalau orang kata nyoba-nyoba itu gini, nikah besok udah cerai. Itu coba-coba. Iya. Tapi kan 2 bulan menurut gua susah juga ngebangun rumah tangga. Makanya gua ngeliat orang lain enak banget, teman-teman gua ya, jangan orang lain dah, teman-teman gua enak banget rumah tangga, lancar dia gitu. Tapi sulit juga ngebangun rumah tangga. Gua tanya sama temen gua gimana rumah tangga. Tapi anak lu punya? Belum sih. Belum, soalnya masih baru 2 bulan gua udah pisah. Karena emang gua awal nikah juga waktu itu gua lagi sedang berkarya-karya di dunia pang. Orang tuanya nggak setuju, gua dikatain dan gua dihina. Gua buktiin, akhirnya gua cari kerja, dapat kerjaan. Gua di Bandung jadi security. Orang tuanya ngajakin orang tuanya si cewek gue itu minta dinikahin anaknya di situ. Tapi itulah gue nikahin, bukannya coba-coba, tapi emang gue udah niat. Ya, itu bener. Itu bener kan, sampai gue tinggal di dunia pang, bukannya gue pensiun di dunia pang, karena pang itu nggak ada bakas ya menurut gue. Pang is forever lah. Nah, akhirnya gue coba berumah tangga, ternyata sulit di ekonomi. Sampai gua pusing dah. Sampai gua pernah Tapi istri lu kerja nggak? buta. Istri lu kerja? Kerja dia dulu, kerja waktu pertama nikah mau gua kerja. Terus pas nikah lu nggak suruh kerja? Dia kerja, dia pengennya kerja. Harusnya kalau dua-dua kerja ekonomi aman dong. Ya mungkin kalau istri gajinya lebih gede dari suami,
lebih songong bahasa. Oh, berarti bukan karena kekurangan ekonomi, berarti. Iya. Mungkin karena ganjil ekonominya. Iya, kalau bahasa katanya mah ya istri pengennya lebih tinggi dah gaji suami itu dibandingkan dia. Terus lu sekarang udah pisah. Kontak-kontakan masih? Enggak, dia udah nikah lagi, dia udah punya anak. Udah nikah lagi? Udah nikah Lah, lagi. lu ngikutin nggak? Apanya? Ngikutin dia, mantan istri lu? Ngikutin. Itu sampai tahu kabarnya gitu? Karena waktu itu mantan istri gua gugat, Bang. Gugat apa tuh? Dia nikah tanpa surat akte cerai. Oh, berarti belum cerai KUA. Belum cerai KUA, Dia udah tapi nikah dia udah lagi. nikah lagi dengan secara tulis KUA lagi. Berarti KUA-nya dong. KUA-nya nggak bener nih. Terus ketika lu udah gugat, Ya, gua nggak tahu kalau dia udah nikah. Ceritanya gua mau nikah sama orang Sukabumi. heeh. Ditanyalah sama pegawai desa. Gua kan minta surat pengantar. Minta surat pengantar untuk izin nikah. Karena mau nikahnya di Sukabumi. Iya. Ditanya, pernah, Le, lu kan pernah nikah kan? Mana surat cerainya lah? Belum ada. Minta KUA coba, udah ada kali surat, ada pengajuan perceraian dari Iya. mantan istri lu yang pertama. Pas ke KUA, lah nggak ada, belum ada surat gugatan cerai. Tapi dia udah nikah lagi, Pak, resmi tau. Mah nggak mungkin resmi deh. Resmi, Pak, soalnya saya waktu itu lihat siaran langsung tetangganya dia, karena tetangganya dia itu teman saya, Pak. Nikahnya di-sharing di media sosial gitu. Masa nggak percaya, saya nggak percaya ternyata orang KUA. Saya pas lihat buktiin, ini resmi apa sirih, Pak, Iya. videonya. Wah, iya ini, kenal ini. Ternyata orangnya orang KUA itu juga, dia yang nikahin saya. Dia yang nikahin itu dia juga orang-orangnya. Wah, Apa habis itu tanggapan dia? ini nikahnya tanggal berapa ini? Bulan apa? Dengar-dengar, Pak, masih tahun yang sama, cuman beda bulan. Oh, di tahun itu juga. Iya. Pisah sama saya selang 6 bulan. Terus akhirnya gimana tuh orang KUA tuh? Coba nama istrinya apa? Lihat, pas dilihat data saya ada. Benar. Iya, dilihat. Nama suaminya yang mantan istri siapa? Ini, Pak. Namanya, inilah orangnya, kita menjaga kode etik dan jurnalistik. Ya, betul. Terus bener, ternyata nikah lagi. Pas dicek, lah ini mah perawan. Kalau ada janda, status janda dong. Iya. Menikah dengan janda, Benar, seorang benar. janda. Kagak, ini perawan. Lah, wah, ini dia ada yang malsuin. Malsuinnya apa, Pak, contohnya? Ya, KTP-nya lihat. KTP-nya dia udah janda apa belum? Belum ternyata. Berarti KTP-nya masih perawan. Iya, berarti pernikahan saya ini belum diajukan ke pengadilan dong, Pak. Belum. Pernikahan yang lu sebelumnya. Berarti pernikahan saya itu Siri. disumputin, bukan disumputin Disumputin dari pihak dari istri. pihak perempuan. Jadi Tapi- digelapin. Pernikahan pertama lu punya buku nikah dong? Lo punya buku nikah lah. Bukunya namanya, bahkan saya bilang ada tercatat di KUA. Wah, Buku nikah juga ada. agak runyam sih. Bukan runyem lagi. Tapi akhirnya gimana? Lu jadi nikah? Gak jadi nikah. Nggak jadi. Kenapa? Ya karena ini kita lagi gugat gede-gedean tuh ya. Sampai Pihak sekarang. ceweknya mundur. Oh, nggak tahu lah. Bukan masalah mundur, sampai kita gugat si KUA ini. Udah kita gugat, kagak ada kepastian. Kita ajuin ke Polres, kagak ada kepastian. Sampai sekarang. Sampai kita udah punya surat laporan LPH, LP2H ya. LP2H. Punya laporan sampai sekarang. Gantung aja. Dia rumah tangga jalan aja. Lu yang nggak jalan ya? Iya, jadi kita bingung. Ini yang kita sih yang susah, seharusnya perempuan kan yang rugi, kan kita yang rugi kan. Gitulah perjalanan pernikahan saya tuh. Jadi menikah di Sukabumi, nungguin aja, gagal lah ya. Kapan Berarti menikah. ceweknya mundur ya? Mundur, kita juga nggak. Ya udahlah, mungkin belum jodoh, gitu aja. Kita kalau terlalu mikirin seperti itu udah bunuh diri, Bang. Bunuh diri asli. Kalau nggak bunuh diri jago. Emang benar Masalahnya mau bunuh apa? diri? Lah, nikah baru 2 bulan. Nggak benar stres, utang masih banyak. Emang kalau orang kampung nikahnya
nggak samber sono samber sini, kurangan, pengen perempuan begini kita turutin, Iya. walaupun kita nggak ada, Iya, benar. pinjem sono sama saudara patung-patungan, Dia nggak ngelihat perjuangan kita. nggak gitu. ngeliat perjuangan, apa kita niat kita main-main, nggak main-main, cuman dia begitu, nah perempuan kayak gitu, akhirnya ngerusak kan, rusak semuanya jadi rusak, dan akhir bahkan mau nikah lagi kita juga rusak sama yang Sukabumi rusaknya. Terus sekarang lo ada niatan lagi nggak buat nikah lagi gitu? Ada, Kapan? kalau punya duit banyak. Iya tuh. Orang konsep nikah tuh nyari calonnya dulu, Le. Nggak. Ada calonnya baru lu nyiapin buat nikahnya. Bukan lu nyari duitnya dulu. Kalau ada duitnya nggak ada calonnya juga percuma. Prinsip dong. gua nggak kayak gitu bang. Sekarang tuh ada duit bisa gua cari. Kalau bisa lu nyari, ibaratnya lu nggak punya duit tapi lu punya perempuan, mau ngampanin apa anak orang? Berarti lu ini mana? Apa memuja banget tuh? Siapa yang lu punya duit, lu punya kuasa gitu. Iya betul. Bener juga perkataannya, lu punya duit, lu punya kuasa. Bener. Gua nggak bisa gua tutupin. Emang bener kenyataan. Karena gua nih pacaran ini itu kalau nggak ekonomi lagi sulit, saat Iya sih. Banyak kan hancur keluarga ge. 50% lah kebanyakan. Bukan 50% lagi, menurut gua 90%. 90%. 10%-nya itu udah Masalah kecil ya. cinta. Pokoknya kalau nggak ada duit lu nggak jalan gitu. Ya, Ya. iya. Apa sih zaman sekarang? Ada dibilang nggak ada, belum tentu. Orang seperti itu ngomong orang ngomong gini, cinta itu tak pandang harta. Gue teriakin gitu aja. Terus kesibukan lu sekarang apa, Le? Sibukan gua ya ngapain? Paling bikin konten, Bang. Oh, lu masih konten sekarang ya? Konten apa yang nggak jelas? Sekarang lagi zaman musim-musim politik, gue gambar-gambar, gue musim konten-konten politik, gue sindir-sindir politik, gue nyindir kemarin karena keresahan gue. Ada nggak tuh dari calon-calon dari paslon-paslon nih yang ngontek lu, ayo dong jadi buzzer gua gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, belum segede itu. Ya, karena saya belum terkenal. Saya bukan siapa-siapa. Setiap orang punya perannya masing-masing ya. Iya betul. Mungkin lu nggak cocok di ranah itu mungkin. Ya itu kan masing-masing rezekinya. Iya sih. Intinya kalau Allah berkehendak mau kata apa? Inna Ya. amruhu ijaro dan sayan yakulala hukun payakun. Anak pesantren banget. Ya. Karena gue mengutip ayat itu, iya ya. Kalau Allah berkehendak, kita umat manusia mau kata apa? Gue sempet lihat konten-konten lu yang waktu lu pakai gamis, lu pakai apa namanya, pakai kopiah. Gue kira lu udah mau hidup di jalan yang benar gitu kan. Jalan benar menurut lu ya, jalan yang benar. Lu udah nggak mau aneh-aneh lagi, lu mau ngikutin lu pengajian, lu mau jadi jamaah apa Islamiyah itulah. Kalau itu jangan dikontenin. Kamu niat Enggak, gue lu- ngeliat ini lu status lu maksudnya, yang waktu lu di kampungan lama tuh, lu pernah di kampungan lama tuh, lu kan ikut-ikut yang pengajian apa segala macam itu kan, sampai lu pernah bikin konten di kuburan gitu kan, kalau nggak salah ya. Gue kirain lu udah mau jadi bener-bener mendalami agama, lu mau jadi hidup di jalur itu gitu. Gua kalau hidup runyem ke situ bang larinya, ke dunia seperti itu. Runyem dunia gua misalnya, kemana arah gue ini? Ini ya teman-teman gue pada sibuk, ini sibuk, gue begini-begini aja. Gue lihat ada yang bunuh diri, orang stres karena ekonomi, karena nggak sanggup ngadepin hidup ini. Untungnya gue punya lingkungan yang baik, yang mengerti dengan agama ya. Gue akhirnya gue berbaur karena kampung. gue udah kenal orang yang doyan bercanda. Wah, gue bercandain siapa aja, ustadz gue bercandain gitu ya. Gue bercandain pokoknya. Jadi dia nerima gue juga karena oh iya akhirnya ayo siapa aja. Gue bikin konten itu bukan karena gue ibaratnya lurus, dibilang lurus nggak begitu juga. Kalau orang mau lurus itu jangan pengen dilihat. Terus? Kalau di konten gitu kan pengen dilihat orang. Iya. Iya nggak? Kalau Iya, pengen kan yang hidup gua di lihat hijrah ya. itu dengan diri kita dengan Tuhan, bukan karena pandangan orang pengen dipandang hijrah, nggak gitu. Jadi itu tadi teman-teman alisi bijak. Terus untuk kedepannya apa Ya. harapan lu? Le?
harapan Kan gua banyak nih kata-kata resolusi lu 2024 nih. Apa yang pengen lu lakuin nih 2024? gua pengen banget kalau Allah berkehendak nih Nah, berangkatin orang tua gua umroh. Jangankan umroh, haji aja. lainnya Itu aja dulu gua kasihan sama orang tua gua. Satu itu bapak gua udah tua masih aja dagang, Bang. dagang apa tuh? Bakso cilok. Gua udah bilang, Mbak, udah Pakai jangan gerobak dagang. atau yang di Pakai gerobak. Pakai gerobak. Gua udah bilang, Mbak, udah jangan dagang. Anak ada yang udah ada yang kerja, maksudnya kan bisa lah, sanggup. Gue juga sanggup bisa transfer buat dia makan mah, ya kan, buat bang rokok mah. Dia nggak mau. Prinsip dia nggak mau. Gue bingung sama prinsip bapak gue. Kata bapak gue nggak mau nyusahin anak. Biarin gue mati dengan capek gue. Dia begitu. Kalau bapak gua nggak gitu lah. Gue enggak, jadi gini, Bang. Gue pengen banget bahagiain dia, maksudnya gue pengen Ya, banget dia bikin dia semua senyum anak gitu. Iya. Gue yang gimana gak, gue pontang panting gimana gak, pengen banget itu. Udah nggak mau dunia gimana ya, sukses punya rumah tangga siapa sih yang nggak mau. Iya. Tapi gue pengen banget orang tua gue berangkat riba. Tapi Dan kadang orang tua kadang ngomong ini loh, Le. Gua kalau nggak kerja badan gua sakit-sakit. Gimana dong itu? iya begitu, Sama berarti ya? bapak gue kesel banget kalau nggak kerja. Ngapain kesel? Nggak kerja, buset. Bukan yang ngomelin ya, cuman gue udah tua, ngapain? Anak udah gede semua, Iya. nggak mau. Pengen dagang Cilok ya. dagang cilok, tetep dia dagang cilok. Iya, kenapa nggak lu gantiin aja dagang cilok? Nggak boleh diomelin. Terus maunya lo apa? Karena prinsip bapak gue, masa gue udah capek-capek pontang panting, Dagang cilok. masa lu dagang gini lagi? Masa Paling- lu yang ngerasain apa yang gue rasain lagi? Paling nggak lu dagang bakso lah ya. Minimal lu Minimal lu dagang bakso lah ya. Ada peningkatan tuh ya kan. minimal lu dagang aqua ge. Jangan ada saingan. Jadi untuk 2024 udah ngalir aja lah ya. Gue udah ngalir aja, karena rezeki itu bukan hanya karena harta. Gue dikasih napas aja udah rezeki. Iya benar. Gue bangun tidur melek udah rezeki, masih dikasih Hidup. kesempatan untuk bersyukur atas karunia Tuhan yang telah diberikan kepada gue. Setengah jam aja lah ya. 13 jam gue lah. Kagak, kameranya panas ya. Ini editornya kayak sama nih, puyengnya editor. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih job Ale nih, si anak pang, Instagram lo apa, Le? Langsung DM ke Instagramnya Ale aja. Ale Pajri. @Ale_Pajri. Ale Pajri. Di situ Dia bisa stand up, bisa kentut, bisa tawuran. bisa kentut, bisa tawuran. Tawuran mah janganlah. Oh gitu, jangan ya. Jangan merugikan orang lain. Oh. Kita nggak mau merugikan. Jadi udah nggak ada kesannya anak Iya. pang suka tawuran ya. TikTok kalau akun media sosial TikTok itu Ale. Ale. Mm. Oke teman-teman, cukup sekian podcast gua dengan Ale si anak pang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. 1, 2, 3. Podcast di lapangan.